Jadi V-nya ini tadi ketemu 17 volt. 2 kali itu berapa setengah kan 7 tanya tegangan pada induktor. Berarti ini VL-nya. Kan ini terurai V-nya terurai VL sama VL. Nah, ini kalau kita cari VL, ya, kalau kita cari VL-nya, kalau kita cari VL, kan ini depan sudut ya, ya. Kayak kemarin dulu belajar ini diuraikan sumbu X, sumbu Y. Berarti kalau kita cari V, VL itu V sin, sumbu Y itu sin, sumbu X cos. Karena ditanya V sin, ini sudutnya 37. Nah, VM-nya 17, sin 37 itu 0,6. Jadi VL-nya ini 17, jawabannya ini. Kalau nanti soalnya ditanya VR, ya kalau tanya pertanyaannya VR-nya berapa? Ya, karena di VR-nya di sumbu X, berarti V cos 37. 17 kali cos 7, 37 itu 0,8. 17 kali 0,8. Dapatnya 13,6 volt. Nah, ini kalau ditanyakan VN-nya, karena soal ditanya VL, jadi VL sama dengan V sin 37, jadi 17 kali 0,6, 10,2. Dah, screenshot dulu jawaban nomor 20. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor 24, praktikan buat rangkaian tuning dengan rangkaian RLC, praktikan menggunakan hambatan, R-nya adalah 10 ohm, L-nya adalah 50 mili Henry, ya, Henry. Kapasitornya C 20 mikrofarad, berarti 20 kali 10 pangkat min 6 farad. Menghasilkan resonansi dengan frekuensi resonansi, rumusnya adalah seper 2 pi akar seper LC. Jadi seper 2 pi akar seper L 50 kali 10 pangkat min 3 C 20 akar 1/50 kali 20 itu 1000 kali 10 min 9. Nah, naik ke atas jadi seper 2 pi akar seper 2 pi kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berarti 1000 dibagi 2 pi. 1000 bagi 2 itu 500 per pi. Berarti 500 kali pi pangkat min 1. 500 pi pangkat min 1. Jawabannya C. Silahkan di screenshot dulu. Sudah? Kalau udah kita lanjut soal berikutnya. Rangkaian RLC menggunakan resistor, resistornya adalah 200 ohm, induktor 500 ohm, kapasitor belum ditentukan. Ya, C-nya belum, berarti XC-nya ini tidak tahu. Jika diharapkan sudut fase tetanya adalah 45 derajat, berapa? Kan rumusnya tangan theta sama dengan XL min XC per R. Berarti ini tangan 45 derajat, XL-nya 500, min XC-nya nggak tahu, yaitu 1, 500 min XC per 200. Ini pindah sini, berarti 1 kali 200 sama dengan 500 min XC. Berarti ini 200 sama dengan 500 min XC. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sana. Jadi XC sama dengan 500 dikurangi 200. Jadi XC-nya adalah 300 ohm. Jawabannya C25, silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Resistor 20 ohm dirangkai dengan induktor 40 mH dihubungkan dengan sumber tegangan. Berarti ini rangkaian RL. Jadi saya gambar kayak gini aja. RL. Ini 20 ohm R-nya. Ini L-nya 40 mili Henry. Berarti 40 kali 10 min 3 Henry. Dihubungkan dengan sumber tegangan efektif. Nah, tegangan efektifnya, V efektifnya adalah 12 volt, terus omeganya adalah 500 radian per second. Ditanya daya tersebut.
Kita cari dayanya sama dengan rumusnya kemarin. Daya itu V efektif kali I efektif kali cos theta. P sama dengan V efektif, I efektif, cos theta-nya itu R per Z. Kita cari dulu XL sama dengan omega kali L. XL-nya omeganya adalah 500, L-nya itu adalah 40 kali 10 min 3. Berarti 10 min 3-nya ini adalah 20 ohm. Misalnya 20 ohm. Nah, kita cari Z. Kalau rangkaian RLC kemarin Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, di sini C-nya nggak ada. XC-nya ini nggak ada, berarti 0. Ya. Jadi, persamaannya akan menjadi Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Karena C-nya 0. Karena nggak ada. Jadi akar R-nya itu 20 kuadrat. XL-nya juga 20 kuadrat. Jadi Z-nya ini akar 800. Ya, akar 800 berarti Z-nya ini akar 400 dikali 2. Jadi Z-nya ini 20 akar 2 ohm. Nah, nah di sini V efektifnya sudah tahu. Kita cari I efektif. Ya, I efektif sama dengan V efektif per Z. Jadi I efektif, V efektifnya adalah 12 per 20 akar 2. Biarin kayak gini aja. Ya, yuk masukkan rumusnya ini. P sama dengan V efektif. V efektifnya 12. I efektif 12 per 20 akar 2. Kali R. R-nya 20 akar 2. Per Z. Z-nya adalah, sorry. R-nya adalah 20. Z-nya 20 akar 2. Coba nih. Ini coretnya nih. Jadi ini tinggal tulis saja P sama dengan 12 kali 12 per 20 akar 2 kali akar 2, 2. Ya. Ini coret dengan ini 6. Ya kan? 6. Itu saya bagi 2, ini 10, ini 6. Berarti P-nya 6 kali 6, 36 per 10. Jadi 3,6 watt. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjut nomor berikutnya. Tegangan pada ujung-ujung kapasitor 200 mikrofarad mempunyai persamaan VC, ya. Jadi kapasitornya 200 min 6 farad. Berarti C-nya ini 2 kali 10 min 4 farad. Persamaan VC-nya adalah 6 sin, jadi VC-nya sama dengan 6 sin 200 T. VC-nya ini berarti ini V maksimum sin 200 T. Ini omeganya. Omega kali T. Ini, nih, arus yang mengalir pada kapasitor 2 second. Nah, ditanyakan arus yang mengalir I. Berarti V M per XC. Ya, XC omega kali seper omega C. Seper omeganya 200. C-nya 2 kali 10 min 4. Ini ke atas jadi 10.000 dibagi 400. Nolnya adalah 2. Jadi 25 ohm. Terus masuk sini. V maksimumnya 6 per 25 ampere. Diubah ke miliampere kali 1000 ampere. Ini coret dengan ini dapatnya 40. Jadi I sama dengan 240 miliampere. Loh, jawabannya D. Ini sebenarnya ada waktunya. Kalau waktu ini saya masukkan ke sini, ya, VM-nya nanti VC-nya dapatnya 0. Kalau 0 arusnya 0. Di sini nggak ada. Ya. Jadi waktunya diabaikan aja. Ini kita cari V maksimumnya aja. Kalau kita masukkan T-nya 2, jadi kan 6 sin 200 kali 2, 400 ya. Sin 400 itu enggak. Berarti berapa itu? Sin 40 derajat. 40 derajat bukan sudut istimewa. Jadi enggak bisa ini. Dah, screenshot dulu.
Ntar saya coba hitung dulu ya. Yang saya belum nyoba yang 40 derajat. Coba saya hitung dulu. Kalian saya hitung dulu ya. Sin 40 itu berapa? 360 sin 40 itu 0,642. Berarti V maksimumnya dikali 6. Terus dibagi 25 kali 1000. 154 nggak ada. Ya udah, ini aja ya, kita gunakan ini aja. Sudah di screenshot semua ya, udah ya. Kita lanjut lagi. 28 rangkaian RL dengan impedansi. Jadi rangkaian RL kalau digambar ya RL dengan impedansi Z-nya. Z-nya 80 ohm, hambatannya R, ini R-nya ini 20 ohm. Induktornya X, nggak tahu ya. Ini X volt, berarti V-nya 8 volt. Terus ini omeganya adalah 78,74 radian per second. Nilai X-nya atau L-nya ini berapa? Ya, coba diperhatikan baik-baik. Z akar ya R kuadrat ditambahkan rumusnya XL min XC. Nah, C-nya R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, supaya kuadratnya hilang, saya kuadratin kedua ruas. Jadi Z kuadrat sama R kuadrat tambah XL kuadrat. Jadi XL kuadrat sama dengan Z kuadrat kurangi R kuadrat. Coba masukkan. Z-nya adalah 80 dikuadratin. Jadi XL kuadrat sama dengan 6. XL kuadrat sama dengan 600. Jadi XL itu. Karena ini angkanya desimal, biarin aja. XL itu ya angka 600 itu berapa? Kita cari desimalnya nggak apa-apa. Angka 600. 24,49. Apa yang di 6.000 Pak, bukan 600. Oh, 6.000. Oh iya, 6.000. Terima kasih. Angka 6.000. Sorry. Ini karena ngikuti jawaban ya. 77,46 lah. XL itu omega kali L sama dengan 77,46. Ya. Di sini omeganya bagi omega 77,46. Omeganya adalah bentar-bentar Bapak salah hitung nggak? Ini dapatnya L-nya ini 0,983 Henry. Nah, ini boleh dibulatkan lah. Jadi 1 Henry lah. Jadi yang tepat A, dibulatin 1 Henry. Ya, screenshot dulu nomor 28. Berikutnya nomor terakhir, nomor 29 ya kalau salah. Perhatikan rangkaian listrik gambar berikut. Ini R, ini L, ini C. Dilakukan ukuran tegangan listrik pada A, B, C, C, D menggunakan multimeter. Dapat perbandingan ketiga tegangan adalah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi tegangannya kita cari. Yuk. Ini V-nya 120 volt. V-nya maksimum. Ini omeganya 125. Di sini L-nya 96 mili 3 Henry. Kita cari XL, omega kali L.
XL-nya omeganya 125 kali L-nya 96 kali 1 min 3. Nah, ini kalau kalian hitung ya, ini XL-nya ini dapat 12 kali 10 pangkat min 3. Nolnya ini coretnya nih. Jadi XL-nya adalah 12 ohm. C-nya 2000 mikrofarad, berarti 2000 kali 10 min 6 farad. Jadi C ini coret dengan ini min 3. Berarti XC seper omega kali C. Seper omeganya adalah 125, C-nya adalah 2 kali 10 min 3. 10 min 3 naik ke atas di 1000. Berarti XC-nya adalah 4 ohm. XC-nya 4 ohm. Berarti kita cari Z-nya ya. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Jadi Z sama dengan akar R-nya berapa? R-nya 6. 6 ditambah XL min XC. XL-nya adalah 12 min 4 kuadrat. Jadi Z-nya adalah akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Triple Pitagoras 6, 8, 10. 10 ohm. Berarti kita cari I. I-nya V per Z. V-nya 120, Z-nya 10. Jadi I-nya adalah 12 volt. Ya. Kita cari I kali R. I-nya 12, R-nya 6. 72 volt. VL. Ya, VL. I kali XL. Berarti 12 kali XL-nya adalah 12. 144 volt. VC. I kali XC. 12 kali XC-nya 4. Jadi 48 volt. Ya, ini kali ya, ini kali. Kali 4. Jadi 48 volt. Karena ini sudutnya berapa ini, kita hitung sudutnya. Kita cari tangen theta. Ya, XL min XC per R. Jadi XL-nya adalah 12, dikurangi XC-nya adalah 4 per R-nya adalah 6. Jadi ini 8 per 6, jadi 4 per 3. Nah, tangan 4 per 3 itu sama dengan 53 derajat. Nanti kamu cek sendiri ya. 53 derajat. Ya. Ini kan sudut istimewa 4 per 3, 53 derajat. Berarti yang sudutnya 37 ini salah. Ini salah, salah, salah. Nah, jadi cuma D sama E. Terus membuat gambarnya. Saya gambarkan ya. Membuat gambarnya. Perhatikan baik-baik. Gambarnya ini kalau saya gambar gini. Nah, kemarin udah belajar tentang diagram Pascal. VR itu yang sumbu X. Ini sumbu X, sumbu Y. VR-nya berapa? 72. VR itu 72 volt. Saya panjangin aja. VR 72 volt. Kemudian VL kan induktor kan lebih besar ya. VL ini 144. Jadi lebih dulu ya. Ini VL-nya ke sana 144. VL-nya 144. Terus VC-nya terlambat 48 ke bawah. V ini VC ya. Ini tadi VL. VL sama dengan 48 volt. Nah, VL dengan VC ini kan bertolak belakang. VL-nya ke atas, VC-nya ke bawah. Jadi kayak resultan. Kan udah belajar tentang vektor. Kalau dia searah dijumlah, kalau berlawanan dikurang. Berarti ini berlawanan, berarti saya gambar di sini. Saya gambar di sini. Ini.
Ini adalah VL kurangi VC. Nilainya 144 kurangi 48. Ini 96 volt. Berarti ini 96 volt. Yang dipakai yang ini sama ini. Nah, ini sudutnya ini. Ya, ini 53 derajat. Jadi gambarnya VL sampai VC, VL VC itu sama dengan VL kurangi VC nilainya adalah 96. Gabungannya 96 volt. Kemudian VR-nya ini adalah 72. VAB. Ini VAB 72. Jadi VL min VC itu sama dengan VBD. B sampai D rangkaian L sama C itu resultannya 96 volt. Ya, gambarnya seperti ini. Berarti jawabannya VBD-nya adalah 96, VBD-nya 96, VAB-nya 72. Salah, salah. Jawabannya D ya. Screenshot dulu jawaban ini. Screenshot dulu jawabannya ini terus nanti back lagi, screenshot lagi. Screenshot dulu ini. Ya, jadi screenshot ya udah ya. Screenshot yang ini jawabannya. Ya, jadi screenshot semua ya. Dah sampai sini untuk fisikanya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.